Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Salam hormat, salam takdim, salam bahagia untuk saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah akan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya pula, di samping tentu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang kita lakukan semuanya kita niatkan ibadah kepada Allah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, kita masih berbicara tentang keabsahan nasab Ba'alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Setelah kita baca-baca, kita amati, kita renungkan, dan kita fahami secara seksama, ternyata buku itu isinya tidak lebih sebagai ungkapan kemarahan, ungkapan kekesalan, ungkapan keputusasaan, ungkapan menghibur diri, dan lebih dari itu, ini buku bukan buku jawaban atas tesis Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, karena sama sekali tidak menyinggung 12 pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Satu di antaranya adalah, Al-Muhajir itu betulkah hijrah ke Yaman? Itu diantaranya sama sekali tidak jawab. Setelah kita bongkar-bongkar, benar, ini buku tidak lebih adalah sebagai hiburan untuk Ba'alawi, supaya tidak terlalu larut dalam duka dan kecewa. Dan ternyata yang disampaikan justru lebih banyak menebar fitnah kepada Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dan juga orang-orang yang meluruskan nasab para habib agar sadar tidak lagi ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bongkar, saudara, di bab berikut ini. Di bab 3, sebelum penutupan, ada tema judul Mafasid akibat penyimpangan imat. Coba saudara-saudara perhatikan, mafasid ini artinya bahwa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, oleh Ba'alawi, khususnya tim penulis yang dipimpin oleh Hanif Al-Atas, kemudian di sana ada Rumel Abbas dan Wafi, santri sarang, dianggap tulisan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani itu adalah sebuah tulisan yang merusak tatanan umat Islam di Indonesia. Dianggap menimbulkan kerusakan luar biasa. Itu tuduhan yang sudah keterlaluan karena memang tidak mampu menjawab, sehingga yang diucapkan, yang dikatakan, yang ditulis hanya tuduhan bahwa tulisan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani itu menimbulkan kerusakan. Berikutnya ada penyimpangan imat. Sebutan kata imat ini tidak lebih adalah sebutan orang-orang yang sudah
marah, yang sedang marah, sedang gundah, sedang gulana, dan sudah hilang akal pikirnya, maka Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang nyata-nyata sudah puluhan kitab ditulis, ada pesantrennya, masyarakat mengakui beliau sebagai alim, ulama, punya santri, punya sekolahan, tapi oleh mereka yang kesal, yang marah, cuma disebut imat. Ini benar-benar sudah kelewatan, karena kita hidup di timur, di mana adat ketimuran sama sekali tidak dipakai oleh mereka yang menulis buku keabsahan nasab Ba'alawi. Ini di bab ketiga sebelum penutupan. Sekarang mari kita lihat, saudara sekalian, apa isi bab 3 itu. A. Mereka tuduhkan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyebabkan segelintir umat telah terjebak dalam dosa ta'an fi al-ansab. Saudara, saya sudah sampaikan, ta'an itu penghinaan, sementara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hanya meluruskan, tidak ada kata-kata hujatan, tidak ada kata-kata merendahkan, menghinakan, karena hanya meluruskan. Dan hanya orang yang terlalu fanatik, tanpa dasar, sakit yang luar biasa, orang salah diingatkan, orang tidak benar diingatkan, maka orang yang mengingatkan dituduh sebagai orang yang menghina. Sama seperti orang yang terluka, terjatuh, lecet, ketika dikasih obat merah, maka rasa perihnya luar biasa. Dan tentu bagi para habib, ketika dibongkar nasabnya, ternyata tidak nyambung sampai kepada Rasulullah, dan umat Islam mulai sadar bahwa selama ini telah ditipu, maka luar biasa rasa sakitnya tuh ada di sini. Sakitnya Masya Allah, tidak akan pernah bisa sembuh. Maka orang yang meluruskan itu, orang yang menyadarkan kepada umat Islam itu, dituduh sebagai orang yang melakukan ta'an terhadap nasab mereka. Saudara sekalian, B, yang kedua, mereka telah menuduh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah mengadu domba antar ulama dan habaib dan umat. Ini adalah framing dari mereka, dari para habib dan para mukibul yang selama ini kandang renteng, dan ketika umat Islam sadar, tidak lagi mengundang mereka, tidak lagi mau bergabung dengan mereka, tidak lagi mau ikut-ikutan mereka, teriak-teriak berselawat, teriak-teriak joget-joget, dan ketika mereka mulai menjauh dari mereka, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dianggap telah menuduh, telah membuat adu domba. Ulama-ulama yang lepas dan tidak lagi mau bergandeng ranteng dengan dia, sadar karena selama ini telah ditipu oleh mereka. Jadi ulama-ulama yang lepas tidak mau lagi mengkultuskan, tidak mau lagi didoktrin, itu adalah mereka-mereka yang sadar. Tetapi orang yang sadar ini, dan ketika lepas dengan mereka, lalu muncul jarak renggang antara ulama dan habib, mereka ciptakan framing Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah mengadu domba. Padahal lepasnya ulama-ulama tidak ada ikatan dengan mereka,
menjauhnya umat dari mereka, itu semata-mata karena sadar bahwa selama ini telah ditipu dan dikelabui oleh para habib yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Itulah framing yang ada ditulis di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi ini. Ini adalah tuduhan. Saudara sekalian, yang berikutnya, mereka tuduhkan apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani membuka pintu istihza, pelecehan, dan su'ul adab terhadap ulama dan aulia. Ini adalah mengada-ada. Habib mana yang setelah menjadi aulia, menjadi wali Allah di Indonesia? Tidak ada yang mentertawakan, kecuali saja menyatakan apa yang sesungguhnya. Tidak ada istihza, tidak ada pelecehan. Bagi mereka yang alim, tetap dihormati karena kealimannya. Bagi yang sopan, tetap dimuliakan karena kesopanannya. Tetapi, bila ada habib atau oknum-oknum habib yang kurang ajar, lalu diingatkan, lalu disadarkan, lalu dikritik, maka penyadaran, kritik, nasihat adalah bentuk tanggung jawab sebagai sesama muslim agar mereka sadar kembali ke ajaran yang benar. Maka kepada Hanif Al-Atas dan kawan-kawannya yang menulis buku bantahan berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi ini, sadarilah bahwa tidak ada orang yang mentertawakan para habib kecuali habib-habib itu sendiri yang melakukan perbuatan sehingga perbuatannya itu ditertawakan oleh orang banyak. Istihza atau mentertawakan para habib karena memang orang melihat para habib itu melakukan perbuatan-perbuatan yang lucu dan menista, maka ditertawakan dan dilecehkan. Ketika umat Islam melecehkan, maka bukan berarti umat Islam itu yang melakukan pelecehan, tetapi semata itu adalah akibat dari mereka telah melecehkan. Maka orang yang melecehkan akan mendapatkan upah yang sama, yakni pelecehan. Ketika orang-orang tertawa, karena memang orang-orang itu tertawa melihat kelucuan para habib yang membuat pola tingkah memang layak untuk ditertawakan. Berikutnya saudara, di Rumel Abbas dan kawan-kawan menuliskan dalam buku keabsahan itu yang berbunyi menyebarkan kebencian rasial di tengah umat Islam. Saudara, kita harus tahu dan sadar, ketika mereka menyatakan dirinya sebagai keturunan Rasulullah, orang yang paling suci, orang yang terhormat, maka sesungguhnya merekalah yang memulai, mengawali, menunjukkan bahwa mereka adalah rasial. Ketika mereka menyebutkan, kami adalah majikan Indonesia, kami adalah keturunan Rasulullah, kami adalah tuan-tuan kalian, maka merekalah yang sesungguhnya rasial di tengah umat Islam. Ketika menyebutkan darah kami adalah darah Rasulullah, kalian adalah budak-budak, maka merekalah yang sesungguhnya berbuat rasial. Maka ketika kita sadar bahwa habib-habib bukan keturunan Rasulullah, dan kemudian kita tinggalkan mereka, lalu kita sadarkan kepada saudara-saudara sekalian, hai saudara-saudara, ketahuilah bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah, maka pernyataan itu jangan dianggap sebagai rasial. Justru kami ingin menyadarkan para Habib itu agar kembali ke habitat yang sebenarnya,
bahwa mereka adalah manusia biasa, bukan Arab, tapi justru keturunan Yahudi. Maka ketika mereka sadar, maka mestinya mereka tidak menuduh kita yang mengingatkan kepada umat, pada kaum muslimin, muslimat, agar tidak lagi mengagung-agungkan para habib. Itu adalah perbuatan, itu adalah upaya yang dianjurkan karena membuat bahwa kita sesama adalah sederajat. Maka ketika sampean Rumel Abbas, Hanif Al-Atas, dan santri Rembang itu menuliskan bahwa tulisan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani sebagai upaya kebencian, menyebarkan fitnah rasial di tengah umat, maka sesungguhnya sampean sendirilah, Habib-Habib itu sendirilah yang rasial. Berikutnya mereka tulis di bab mafasid tadi bahwa tulisan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani melemahkan integritas keilmuan dan amaliyah ulama Nahdlatul Ulama. Ini adalah bagian terpenting menurut saya, karena mereka ingin menggiring agar kaum muslimin muslimat yang mayoritas warga Nahdlatul Ulama yang sekarang mulai sadar bahwa Habib-Habib itu kurang ajar, bukan keturunan Rasulullah, seakan-akan kita yang memisahkan, yang mulai sadar tidak lagi ikut para Habib itu sebagai perbuatan yang memisahkan diri dari ajaran Nahdlatul Ulama. Sepertinya mereka membuat framing ini agar Nahdlatul Ulama seperti dihinakan oleh kaum Nahdlatul Ulama. Karena ketika kaum Nahdlatul Ulama melepaskan diri dari para Habib, dianggap itu juga bagian dari melepaskan Nahdlatul Ulama dan amaliyahnya. Sungguh sangat luar biasa kejahatan yang ditulis oleh Hanif Al-Atas dan timnya ini demi mempertahankan entitas kehabibannya agar tetap diakui sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada saudara-saudaraku semuanya, kita sudah tidak perlu lagi berdebat soal nasab. Kita sudah pastikan, kita sudah putuskan bahwa para Habib itu bukan keturunan Rasulullah, dan mulai hari ini dan seterusnya sudah tinggalkan acara-acara yang dihadiri oleh para Habib, termasuk selawatan-selawatan yang madharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, karena di dalam selawat-selawat yang menggunakan musik-musik itu tidak ada kajian ilmiah, bahkan di beberapa tempat ada kesan penghinaan terhadap penceramah yang bukan dari kalangan Habib, dan itu terjadi di mana-mana. Mafasid yang ditulis oleh Hanif Al-Atas, Rumel Abbas, dan kawan-kawan yang ada dalam buku keabsahan nasab Ba'alawi tersebut, kita tolak sama sekali. Sama sekali tidak ada kebenaran. Mafasid yang dibuat-buat oleh mereka itu adalah sebuah kebohongan, tuduhan yang mengada-ada, karena masyarakat secara keseluruhan tidak mendapatkan kerusakan, justru mendapatkan manfaat. Umat Islam tercerahkan, umat Islam tercerdaskan, menjadi tahu dan faham yang selama ini dibohongi dan ditipu. Maka kalau ada mafasid yang dituduhkan itu sesungguhnya adalah memang tulisan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani itu membawa kerusakan yang sungguh-sungguh dan nyata yang menimpa para Habib. Jadi kerusakannya benar, memang merusak kemapanan para Habib yang selama ini dawir-dawir, selama ini maksa-maksa, selama ini nyuruh-nyuruh, selama ini minta dituruti dan diikuti,
titah dan permintaannya setelah muncul kitab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka kemapanan mereka rusak. Dan itulah akibat yang dirasakan oleh para habib. Jadi sesungguhnya memang benar-benar dengan adanya kitab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu, habib-habib pada kelimpungan karena job mulai berkurang, umat mulai menjauh, dan itu artinya pelan-pelan habib akan mengalami kiamat di Indonesia. Semoga saudara-saudaraku tetap konsisten. Sekali kita menyatakan habib bukan keturunan Rasulullah dengan bukti-bukti yang nyata, maka selamanya kita akan mengakui bahwa para habib itu adalah manusia-manusia biasa, dan kita tetap cintai, sayangi karena sisi kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.